Saudara, pandemi corona meningkat membuat kawasan perbelanjaan dan taman publik di Melbourne, Australia, negara bagian Victoria, sepi. Pandemi corona di Australia terdata cukup masif dengan total terdapat 2.806 kasus. Pemerintah Australia pun menutup tempat umum seperti bar, restoran, pusat kebugaran, dan rumah ibadah mulai Senin kemarin. Dan sedang menyiapkan karantina wilayah atau lockdown selama 6 bulan mendatang. Ini membuat warga Australia seperti di Melbourne Port, negara bagian Victoria, Australia membatasi semua aktivitas. Negara bagian New South Wales menduduki peringkat pertama untuk kasus COVID-19 tertinggi. Diikuti negara bagian Victoria, Queensland, Western Australia, South Australia, serta Australia Capital Territory Tasmania. Dan kasus COVID-19 paling kecil terdapat di negara bagian Northern Territory Australia. Mengetahui kondisi terkini di Australia, saudara, kita sudah terhubung dengan warga negara Indonesia yang tinggal di Melbourne, Australia, negara bagian Victoria, yaitu Amalia Medina Fraser. Selamat pagi, Mbak Amalia. Selamat pagi. Ya, selamat pagi waktu Indonesia. Di sana juga masih belum terlalu siang ya, Mbak ya? Belum, masih. Oke, Mbak Amalia, sebelum saya bertanya, saya mau memastikan dulu nih, profesi Mbak Amalia saat ini di Australia sebagai mahasiswi kah atau? Tidak, saya seorang warga negara Indonesia di sini, suami saya warga negara Australia. Oke. Nah, Mbak Amalia, kita tahu Sydney, salah satu kota di Australia, sudah melakukan lockdown lokal atau kita di sini sebutnya kunci tara, kunci sementara. Kalau di Melbourne sendiri seperti apa? Ya, di Melbourne stage 1 lockdown udah mulai dilakukan sejak tanggal 22 Maret hari Minggu. Kemudian stage 2 sudah dilakukan sejak hari Selasa tanggal 24 Maret kemarin. Oke, berarti sudah dilakukan lockdown di sana ya? Iya, stage 2 untuk saat ini. Stage 2 ya? Sedang dibicarakan untuk dilakukan stage 3. Oke, apa perbedaannya Mbak kalau stage 2 dan stage 3 itu? Waktu stage 3 kita belum tahu apa yang akan terjadi, tapi kalau stage 1 dengan stage 2, saat ini stage 2 semua bisnis restoran ataupun coffee shop hanya boleh melakukan take away, sementara waktu stage 1 masih boleh kita untuk dine in di dalam ya. Sekarang udah tidak boleh lagi. Kemudian waktu stage 1 self distancingnya berbeda dengan sekarang. Sekarang kita boleh berada di luar, tetapi tidak boleh lebih dari 10 orang jika ingin olahraga di luar. Jaraknya sekarang 1,5 meter, waktu stage 1 4 meter. Oke, berarti kalau stage 2 ini ada beberapa fasilitas publik yang kemudian ditutup oleh pemerintah ya? Iya betul. Tidak ada lagi bisnis yang berupa servis seperti salon boleh berbuka lagi. Sekarang semuanya ditutup. Kabarnya rumah ibadah juga ikut ditutup Mbak di sana? Iya, rumah ibadah ditutup. Semua kegiatan bersama yang lebih dari 10 orang tidak diizinkan sekarang. Oke. Setelah adanya keputusan tersebut, bagaimana kemudian warga Melbourne sesuai pantauan Mbak Amal mengikuti kebijakan tersebut? Adakah yang tetap nakal begitu keluar-keluar atau memang sudah tegas begitu? Ya sama ya, kayaknya seperti halnya di seluruh dunia, ada yang patuh dan ada juga yang tidak. Namun demikian per kemarin sudah mulai diberlakukan denda jika tidak patuh dengan aturan yang berlaku di New South Wales sebesar 1.000 Australian dollar. Oke, berarti ada denda. Itu otomatis berarti ada petugas yang mengontrol atau bagaimana Mbak di jalan-jalan saat ini? Iya, ada petugas yang mengontrol terutama sekali untuk penumpang-penumpang yang baru mendarat di Australia karena mereka harus diberlakukan 14 hari karantina sendiri ya di rumah. Sepertinya sih polisi ataupun petugas secara random melihat gitu ya apakah kita patuh dengan peraturan tersebut, dan kebetulan salah satu penumpang ini tidak patuh, diberi peringatan dan dia masih bandel. Kemudian kemarin saya dengar beritanya pagi ini bahwa dia sudah didenda sebesar 1.000 Australian dollar. Mbak, sejak stage 1 atau sejak berita tentang COVID-19 ini meningkat begitu di Australia, bagaimana respon warga di sana, di Melbourne khususnya? Adakah kayak panic buying gitu?
Panic buying sebenarnya terjadi sebelum ada lockdown ya, kira-kira 3 minggu yang lalu. Itu kalau kita ke supermarket, tisu, roll tisu, dan pasta juga makanan kaleng itu udah habis. Susah sekali dapatnya. Nah sekarang sejak berlaku stage 2, kalau kita ke supermarket itu hanya diperbolehkan membeli satu paket tisu, ataupun juga waktu itu sempat pasta itu dibatasin semuanya. Tapi sejak 2 hari terakhir pengamatan saya warga sudah mulai tenang karena pemerintah sudah memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan esensial itu pasti ada di supermarket. Jadi saat ini supermarket ataupun pasar tradisional di Australia itu diizinkan untuk dibuka agar tidak ada panic buying. Oke, jadi beberapa tempat masih dibuka seperti yang untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pokok ya, dipastikan oleh pemerintah. Nah, tapi Mbak Amalia, pertanyaan berikutnya di Melbourne kan pasti ada juga warga negara Indonesia, tidak sedikit begitu ya. Ada himbauan khusus nggak dari KBRI di Canberra atau KJRI di Melbourne secara khusus kepada warga negara Indonesia? Iya, KBRI maupun seperti contohnya Dickens, jika ada perkumpulan mahasiswa selalu menghimbau agar warga negara Indonesia patuh pada peraturan yang berlaku melalui akun-akun media sosial mereka. Jadi ya diharapkan semua warga negara patuh dengan apa yang terjadi saat ini sih. Oke, Mbak, tapi apakah benar di sana sekarang untuk warga negara Australia ini tidak boleh keluar negeri begitu? Bagaimana dengan warga negara asing di Australia? Apakah misalkan seperti Mbak Amalia mau kembali ke Indonesia itu boleh atau seperti apa? Iya, jadi sekarang ini yang diberlakukan dalam lockdown ini adalah tidak boleh ada pengunjung dari negara lain masuk ke Australia. Oke, untuk yang masuk ya. Nah, jika warga negara lain ini ingin kembali ke negaranya, maka diizinkan, tetapi nampaknya tidak ada penerbangan juga saat ini. Jadi ya mungkin banyak turis-turis yang saat ini juga tidak bisa keluar dari Australia karena tidak ada penerbangan untuk menuju negara mereka masing-masing. Tetapi yang jelas penerbangan masuk ke Australia hanya diizinkan untuk warga negara Australia saja. Oke. Terakhir Mbak Amalia, untuk kalau di Indonesia sendiri saat ini sudah beberapa kota begitu ya menggelar rapid test atau tes cepat untuk mengetahui atau tracing lebih cepat mengenai siapa saja yang sudah positif atau mungkin pasien dalam pengawasan atau mungkin yang perlu ODP di Indonesia. Kalau di Australia sendiri tes rapid test kesehatan seperti ini seperti apa polanya? Saya belum pernah mendengar ada rapid test, tetapi jika kita memiliki simptoms maka kita bisa melaporkan diri dan kemudian akan dilakukan tes. Gitu. Tetapi jika kita sehat, maka tes itu lebih diutamakan untuk yang memiliki simptom. Baik, kalau gitu terima kasih Mbak Amalia atas informasinya dari Melbourne, Australia langsung. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan informasi kepada Kompas TV ya. Sehat-sehat selalu Mbak. Terima kasih.